Bismillahirrahmanirrahim. Bab menangisnya kedua orang tua. Qala al-muallif rahimahullah, yakni Imam Bukhari berkata, haddatsana Musa qala, telah menceritakan kepada kami Musa, dia berkata, haddatsana Hammad ibn Salama, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Salama an Ziyad bin Mikhrad, dari Ziyad bin Mikhrad, an Taisalah, dari Taisalah, annahu sami'a ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, bahwasanya ia, yakni Taisalah, mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata. Perhatikan, jangan lihat kalau Ibnu Umar itu kita pakai radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu, karena ada dua orang sahabat, yaitu Abdullah dan bapaknya Umar ibn Khattab. Makanya kita pakai radhiyallahu anhuma. Demikian juga ketika menyebut Ibnu Abbas, itu kita pakai radhiyallahu anhuma. Demikian juga kita menyebut Jabir bin Abdullah, itu kita pakai radhiyallahu anhuma. Intinya adalah apabila sahabat tersebut bapaknya juga seorang sahabat, maka ketika kita menyebut dia, itu otomatis kita juga menyebut bapaknya. Makanya pakai radhiyallahu anhuma. Ini kok nggak ada Ustaz? Iya, terkadang tidak ada, tapi kita tambahin sendiri. Dan memang aslinya di hadis itu radhiyallahu anhu tidak ada. Sallallahu alaihi wasallam juga tidak ada di dalam teksnya. Adapun kok tiba-tiba ada di dalam teks hadis, itu adalah tambahan dari penulis, bukan lafadz hadis aslinya. Karena ucapan salam itu otomatis terucap ketika setelah mengucapkan nama Nabi. Demikian juga ucapan radhiyallahu anhu itu juga otomatis terucap setelah mengucapkan nama sahabat. Baik, Ibnu Umar mengatakan, bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Tangisan kedua orang tua termasuk dari atau termasuk di antara bentuk kedurhakaan dan dosa besar. Para jamaah, kita langsung baca penjelasan hadis tersebut. Sebenarnya hadis ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya, tapi kita baca biar lebih greget, biar ada gregetnya. Fiqhul hadis. Penulis mengatakan di sini, hadal hadis, hadis ini, walladhi marra fi babi, telah lewat pada bab layyinul kalami liwalidai, berlemah lembut, melembutkan ucapan kepada kedua orang tua. Paham sampai sini? Jadi hadis yang kita baca barusan tadi itu sebenarnya sudah lewat, sudah pernah kita pelajari pada bab lemah lembut kepada kedua orang tua. Birokmi samanin, pada nomor 8, hadis ke-8. Huma, kedua hadis ini, haditsun wahidun, adalah satu hadis, intinya sama, di mana menyebutkan tentang tangisan kedua orang tua merupakan bentuk kedurhakaan dan dosa besar. Tapi kenapa kok Imam Bukhari membawakan hadis ini lagi? Dijelaskan di sini, ikhtasarahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa dzakarahu huna tahta babi buka'il walidain li bayani khuturatihi. Al-Imam Bukhari rahimahullah meringkas dan menyebutkan hadis ini di bab tentang
tangisan kedua orang tua dalam rangka apa? Dalam rangka menjelaskan atau menegaskan tentang bahaya membuat nangis kedua orang tua. Ada faedah di sini para jamaah, tapi sebelum masuk faedah, kita sebutkan hadis sebelumnya, yaitu hadis yang berlalu di bab tentang lemah lembut terhadap kedua orang tua. Hadisnya sama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Masih ingat dengan tentang kisah seorang Khawarij dari kaum Najdat yang dia mendatangi Ibnu Umar dan dia mengadu kepada Ibnu Umar bahwasanya dirinya telah tertimpa dosa besar. Kemudian Ibnu Umar tanya, dosa besar itu apa? Apa bentuknya? Kemudian dia menjelaskan, aku telah melakukan demikian dan demikian. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, oh yang kamu lakukan itu bukanlah dosa besar. Dosa besar itu ada 9. Masih ingat ini? Atau udah lupa? Dosa besar itu ada 9. Lantas Ibnu Umar menyebutkan 9 dosa besar. Dan di akhir dosa besar tersebut, di nomor ke-9, Ibnu Umar mengatakan, wal uququl walidain wa bukaul walidaini minal uquq. Dan tangisan membuat menangis kedua orang tua itu merupakan bentuk kedurhakaan. Kemudian Ibnu Umar mengatakan kepada orang tersebut, apakah engkau suka kalau engkau dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga? Kemudian orang tadi mengatakan, tentu. Wallah, iya demi Allah aku mau. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, lau alanta alal walidain, apa saya lupa Arabnya, kalau seandainya engkau melembutkan ucapanmu kepada kedua orang tuamu atau memberikan makan kepada keduanya, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Intinya seperti itu. Nah, hadis tersebut yang panjang tadi itu sama Imam Bukhari cuman diambil lafaz bukaul walidain minal uquq. Diambil lafaz itu ditaruh di bab tersendiri, di bab yang kita baca ini, untuk menjelaskan, untuk menegaskan tentang bahaya membuat menangis kedua orang tua. Paham sampai sini? Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, membuat menangis kedua orang tua, membuat sedih orang tua, itu adalah bentuk kedurhakaan. Kebalikan dari yang pertama ini, yang kedua adalah membuat tersenyum kedua orang tua, membuat bahagia kedua orang tua, itu merupakan bentuk bakti kepada kedua orang tua. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, minal birri, di antara bentuk berbakti, minal birri, di antara bentuk berbakti, idkhalus sururi alal walidain. Saya ulangi lagi ya, minal birri, di antara bentuk berbakti, idkhalus sururi, memberikan kebahagiaan alal walidain, kepada kedua orang tua. Kemudian pertanyaannya, menangis bagaimana yang merupakan bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua? Menangis yang bentuknya membuat orang tua sedih, bukan menangis yang bentuknya membuat orang tua bahagia. Karena menangis itu ada dua para jamaah. Ada kalanya seorang menangis karena musibah, karena sakit yang ia alami. Atau ada kalanya orang itu menangis karena kegembiraan yang dia rasakan. Oleh karenanya kadang sebagian orang ketika diberi kabar gembira, maka dia pun nangis. Bukan nangis sedih, tapi nangis gembira. Nah, nangis yang termasuk bentuk kedurhakaan di sini itu adalah nangis ketika orang tua itu bersedih. Oleh karenanya di dalam hadis sebelumnya tentang seorang pemuda yang minta izin Rasulullah SAW untuk berjihad, dia membuat nangis kedua orang tuanya kan?
membuat nangis orang tuanya. Lalu apa kata Rasul? Rasul mengatakan irji' ilaihima wa adhikhima kama abakaitahuma. Kembalilah engkau kepada kedua orang tuanya, buat mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Kenapa dia menangis? Karena sedih. Kenapa sedih? Karena ditinggal oleh anaknya untuk pergi berjihad. Padahal bisa jadi orang tua itu butuh anak tersebut, atau bisa jadi anak tersebut adalah anak satu-satunya. Dan pemuda yang datang kepada Nabi ini, dalam riwayat lain itu dikatakan dia dari Yaman. Dia jauh-jauh datang dari Yaman ke Madinah minta izin untuk berjihad, untuk baiat kepada Nabi. Tapi perginya dia ke Madinah membuat nangis. Langsung sama Nabi disuruh kembali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bentuk tangisan yang tidak boleh di sini adalah ketika menjadikan orang tua itu bersedih atas sikap kita. Oleh karenanya para jamaah, para ulama menjelaskan bahwa di antara sikap yang jangan sampai kita lakukan agar orang tua tidak bersedih, agar tidak masuk ke dalam hadis ini adalah jangan pernah memberi kabar kepada kedua orang tua yang mana kabar itu membuat dia sedih. Misal seorang anak sudah menikah dan berumah tangga, ada kalanya anak itu menceritakan masalah-masalah rumah tangganya kepada kedua orang tuanya. Kata para ulama, kalau sekiranya masalah tersebut engkau ceritakan kepada kedua orang tua dan mereka sedih, maka jangan ceritakan. Kenapa? Karena menangisnya kedua orang tua itu bentuk kedurhakaan. Kecuali kalau ada hajat di sini, ada keperluan, maka boleh. Silakan. Misal ingin meminta jalan keluar, minta solusi kepada kedua orang tua, maka boleh kita ceritakan masalah-masalah rumah tangga kita kepada orang tua kita. Tapi selama masalah tersebut bisa kita atasi sendiri, maka kita harus atasi sendiri. Tidak perlu orang tahu, tidak perlu orang tua tahu. Kalau bisa orang tua itu hanya tahu sesuatu yang membuat dia senang dari masalah kita. Misal anak kita prestasi, kita kabarkan kepada orang tua kita. Misal kita dapat apa, nikmat apa, kita kabarkan kedua orang tua kita. Tapi kalau kita dapat musibah, maka jangan kabarkan kedua orang tua kalau bisa. Tapi kalau ada hajat, maka boleh, tidak ada masalah, namanya ada keperluan. Kemudian para jamaah, saya tambah sedikit faedah tentang menangis di sini. Bismillah. Di dalam Islam, menangis itu diperbolehkan. Menangis itu diperbolehkan. Dan yang disyariatkan itu adalah menangis karena khasyatullah. Menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Menangis karena mentadaburi Al-Quran. Itu yang disyariatkan. Lalu bagaimana apabila seseorang itu menangis karena musibah? Misalkan karena musibah kematian, maka di sini ada beberapa penjelasan dari para ulama. Apabila musibah itu terkait musibah kematian, bagaimana hukum menangisnya? Ini sedikit saya tambahkan faedah. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim, wa madhabu Ahmad wa Abi Hanifah jawazuhu qablal mauti wa ba'dahu. Madhab Imam Ahmad dan Abu Hanifah membolehkan menangis karena kematian, baik sebelum mayit itu wafat maupun setelah mayit itu wafat. Boleh menangis. Paham sampai sini? Tapi wa karihahu Syafi'i wa katsirun min ashabihi ba'dal mauti. Tapi Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama Syafi'iyah
memakruhkan menangis ba'dal maut, setelah orang tersebut wafat. Jadi kalau orang tersebut sudah wafat terus kita nangis, maka madhab Syafi'i memakruhkan hal tersebut. Wa rakhasu fihi qabla khurujir ruh. Akan tetapi Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i memberikan keringanan, memberikan rukhsah kapan? Sebelum keluarnya ruh. Apa dalil yang mendasari Imam Syafi'i ini? Dalil yang mendasari Imam Syafi'i ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, innal mayyita la yu'addabu bi bukai ahlihi alai. Sesungguhnya orang yang meninggal itu akan diadab oleh Allah disebabkan tangisan keluarganya atasnya. Saya ulangi lagi, sesungguhnya mayit itu akan diadab oleh Allah disebabkan tangisan keluarganya kepadanya. Berarti ini terjadi kapan? Setelah atau sebelum? Setelah. Inilah yang mendasari Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang kalau udah wafat tidak boleh ditangisin. Tidak boleh ditangisin. Tapi ma'asyiral muslimin, pendapat tersebut dibantahkan oleh beberapa hadis, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis setelah wafatnya seseorang. Contoh, dalam hadis dikatakan, annahu zara qabra ummihi fabaka wa abaka man haulahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi kubur ibunya. Kemudian Nabi menangis dan orang-orang yang di sekitar beliau ikut menangis. Berarti ini boleh apa enggak? Boleh. Buktinya apa? Ibunya udah wafat. Berarti setelah keluar ruh. Tapi Nabi menangis. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Karena kalau enggak boleh Nabi enggak mungkin menangis. Hadis yang lain contohnya. Annahu qabbala Utsmana bin Mat'un hatta salat dumu'uhu ala wajhihi. Dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium atau memeluk Utsman bin Mat'un ketika sudah meninggal. Hatta salat dumu'uhu ala wajhihi, sampai mengalir air mata dari wajah beliau. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Menangis setelah wafatnya seseorang. Berarti yang enggak boleh menangis yang bagaimana? Menangis yang merupakan bentuk niyaha. Apa? Bentuk apa? Niyaha. Niyaha itu apa? Meratap. Ini yang tidak boleh. Terus ada permasalahan lagi tentang menangis. Bagaimana kalau orang menangis dalam sholat? Kalau orang menangis dalam sholat bagaimana? Ini juga dirinci para jamaah. Kalau dia menangis karena khusyuk membaca Al-Quran, maka ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia menangis gara-gara perkara dunia, misalkan putus sama pacarnya, terus dia sholat malam nangis karena habis putus, atau kena musibah yang lain, bangkrut misalkan, ditipu orang, terus dia nangis ketika sholat. Yang sebelumnya nggak pernah sholat malam, langsung sholat malam gara-gara kena musibah. Nah, berarti menangisnya bagaimana hukumnya? Sebagian ulama mengatakan apabila dia menangis dalam sholat bukan karena khusyuk, bukan dalam rangka khusyuk, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia menangis dalam rangka urusan dunia. Dan seseorang dalam sholat itu hukum asalnya tidak boleh memikirkan urusan dunia. Karena ketika seseorang sholat dia memikirkan urusan dunia, maka itu akan mengurangi keabsahan sholat dia. Sebagian ulama madhab mengatakan apabila dia menangis karena urusan dunia, kemudian sampai mengucapkan lebih dari 2 huruf, batal sholatnya. Wallahu a'lam. Itu tentang menangis. Inti hadis ini ma'asyiral muslimin adalah
Jangan sampai orang tua itu menangis dan memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua. Bagaimana memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua? Apapun yang mereka minta, selama tidak menyelisihi dalil, kabulkan permintaannya. Ingat, apapun yang orang tua minta, selama tidak menyelisihi dalil, maka lakukan. Paham sampai sini? Ada athar sahabat. Saya pernah ceritakan athar ini waktu membahas hadis yang ke-8 kalau nggak salah. Tentang Usama bin Zaid. Tentang Usama bin Zaid. Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, balaghat an-nakhla min ahdi Utsman bin Affan alfa dirhamin. Harga kurma di zaman Utsman bin Affan itu mencapai 1000 dirham. Dirham itu mata uang apa? Perak. Dirham mata uang perak. Kalau mata uang emas apa? Dinar. 1 dirham itu berapa gram perak? 4, sekian gram perak. 4,95 bukan, itu emas. Coba dicek lagi. Harga perak sekarang itu 10.000. Kalau harga kurma 1000 dirham, berarti berapa puluh juta? Kalau kita hitung, itu sekitar 40 juta. 40 juta. Usama bin Zaid ini punya pohon kurma. Punya pohon kurma. Tiba-tiba dia ambil jumar. Jumar itu jantung pohon kurma. Jadi kok pohon pisang itu punya jantung pisang. Kurma juga punya jantung. Di dalam pohonnya itu. Jadi ditebang pohonnya. Dalam pohonnya itu ada jantungnya. Diambil, itu bisa dimakan. Nah, Ibnu Sirin lihat itu. Terus dia tanya, ma yahmiluka ala hada wa anta taro anna nakhla qad balagot alfa dirhamin. Apa yang menyebabkan kamu melakukan ini? Kan kamu bisa jual pohon kurmamu 1000 dirham. Lumayan 40 juta. Padahal engkau tahu bahwa pohon kurma itu mencapai 1000 dirham. Apa sebabnya Usama bin Zaid melakukan itu? Dia mengatakan seperti ini. Inna ummi sa'alatnihi. Ibuku yang minta jumar itu. Ibunya minta. Siapa ibunya Usama? Ibunya Usama ini Ummu Aiman. Ummu Aiman ini siapa? Ummu Aiman ini adalah orang yang dulu pernah mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul, dinikahkanlah Ummu Aiman ini dengan anak angkatnya Nabi yang bernama Zaid bin Haritha. Nah, dari pernikahan ini lahirlah Usama bin Zaid. Ummu Aiman ini minta kepada Usama jantung pohon kurma. Usama bilang, ibuku minta kepadaku jantung pohon kurma. Dan dia punya prinsip. Dia mengatakan seperti ini. Ini prinsipnya. Berkaitan dengan hadis ini. Dia mengatakan, wala tas'aluni syai'an. Dan tidaklah ibuku memintaku sesuatu. Aqdiru alaihi. Yang aku mampu untuk merealisasikannya, illa a'taituha, melainkan aku pasti beri dia. Apa faedah yang dengan ambil dari ucapan ini? Apapun yang orang tua minta, selama tidak bertentangan dengan dalil dan kita mampu melakukan, maka kita harus merealisasikannya. Dan ini adalah bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Apa hubungannya dengan hadis ini? Hubungannya dengan hadis ini adalah ucapan Ibnul Jauzi tadi. Di antara bentuk berbakti kepada orang tua itu adalah memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua. Dan lawan kata dari kebahagiaan itu adalah kesedihan. Maka di antara bentuk durhaka kepada orang tua tidak boleh membuat keduanya bersedih. Ada yang tanya? Apa prinsipnya tadi?
wa ma tas'alani syai'an wala tas'aluni syai'an aqdiru alaihi illa a'taituha. Dan tidaklah ibuku memintaku sesuatu yang aku mampu untuk merealisasikannya kecuali aku pasti akan memberinya. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Terbit jam berapa Pak Slamet? Jam 5. Syuruk jam berapa? Kayaknya cukup insya Allah kalau hadis berikutnya ini. Baik, hadis berikutnya. Bab baru. Babu da'watil walidain. Bab doa kedua orang tua. Ini penting. Langsung dibaca hadisnya saja. Dari Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun lahunna." Ada 3 doa yang mustajabah, yang pasti mustajabah, pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada 3 doa, la syakka fihinna, dan tidak diragukan tentang pengkabulannya, pasti dikabulkan, jangan ragu-ragu. Yang pertama, da'watul matlum, doanya orang yang terdolimi. Kalau orang terdolimi dia berdoa mustajabah, hati-hati. Da'watul musafir, doanya seorang musafir. Kalau jenengan berpergian, itu jenengan dalam keadaan punya doa mustajabah. Jadi jangan sampai diem mulutnya. Jenengan naik mobil, naik bis, kalau bisa sepanjang perjalanan gunakan untuk berdoa. Kenapa? Karena ini kesempatan yang langka. Kesempatan yang langka di mana Allah memberikan keutamaan untuk seorang musafir, di mana keutamaan itu adalah doa musafir dikabulkan, mustajabah. Dan yang terakhir, ini yang penting, da'watul walidi ala waladihi. Doa mustajabah yang terakhir adalah doa kedua orang tua untuk anaknya. Masya Allah. Doanya panjenengan untuk anak jenengan mustajabah, la syakka, jangan diragukan, pasti terkabul. Kalau jenengan tanya, Ustaz, saya udah berdoa Ustaz, kok belum terkabul? Jenengan salah kalau ngomong seperti itu. Doa itu pasti terkabul. Tidak ada istilah doa tidak terkabul. Doa itu pasti terkabul. Hanya masalah waktu terkabulnya yang berbeda-beda antara orang satu dengan yang lainnya. Tapi kalau terkabul itu pasti. Karena itu janji Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti ijabah. Berarti doa itu pasti diijabah. Tapi jenengan udah berdoa tapi kok belum diijabah? Bukan belum diijabah, cuman nanti waktunya belum waktunya untuk diijabah. Tapi pasti akan datang waktunya untuk diijabah. Ingat, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa doa itu Allah bentuk menjadi 3 macam. Yang pertama, Allah ijabahi langsung. Apa yang jenengan minta, Allah langsung ijabahi saat itu juga. Yang kedua, apa yang jenengan minta, Allah enggak kabulkan, tapi Allah ganti kepada hal yang lebih baik daripada yang jenengan minta. Misal jenengan minta kekayaan, Allah enggak kabulkan, tapi Allah ganti dengan kesehatan. Sama saja, lebih baik daripada kekayaan. Dan yang ketiga, doa panjenengan enggak dikabulkan, tapi Allah simpan untuk akhirat. Jadi intinya apa? Pasti ada manfaatnya dalam hal berdoa. Dan dakwatul walidi ala waladihi ini termasuk bentuk ijabahnya doa. Demikian juga sebaliknya, doa anak kepada kedua orang tua termasuk diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Langsung kita fikih hadis. Setelah itu pertanyaan.
Oke. Ya. Lihat nomor 1 ya. Lihat nomor 1. Faedah nomor 1. Tadi kan dikatakan doa orang terdolimi ya. Yang nomor 1. Al-madlum. Orang yang terdolimi. La turaddu da'watuhu. Doanya tidak akan ditolak. Musliman kana au kafiron. Entah dia muslim ataupun kafir. Artinya apa? Kalau orang kafir terdolimi, kemudian dia berdoa, meskipun doanya bukan kepada Allah, tetap Allah kabulkan. Terjawab. Berarti orang kafir kalau berdoa, tetap Allah kabulkan. Itu bagian dia di dunia. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Itu orang kafir. Adapun orang beriman, ada kalanya Allah nggak kabulkan di dunia, tapi Allah jadikan bagian dia di akhirat. Baik, nomor 1 ini Nabi SAW yang mengatakan, Nabi mengatakan, ittaqu da'watal matlum. Hati-hatilah kalian dengan doanya orang yang terdolimi. Hati-hati. Wa in kana kafiron. Meskipun dia adalah orang kafir, kalau terdolimi kemudian dia berdoa, istijabah, mustajabah. Hati-hati. Kenapa kata Nabi SAW? Fa innahu laisa dunaha hijabun. Karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Azza wa Jalla, meskipun yang berdoa itu orang kafir. Jadi kalau orang kafir berdoa, ada kalanya Allah pasti kabulkan. Dan ini bentuk apa? Kasih sayang Allah Azza wa Jalla, adilnya Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang berdoa, Allah kabulkan. Hatta orang kafir. Baik. Kemudian al-madlum, orang terdolimi ini. Orang terdolimi ini para jamaah, meskipun dia tidak berdoa, tetap Allah akan balas. Misalkan si A mendolimi si B, si B nggak perlu berdoa pun Allah akan balas si A. Tapi kalau si B sampai berdoa, maka balasannya akan lebih sangat. Apa dalil masalah ini? Dalilnya tentang kisah tukang pemilik kebun dalam surah Al-Qalam. Kisah pemilik kebun dalam surah Al-Qalam, di mana dikatakan di situ apa? Ayatnya itu wa ghadaw ala khardin qadirin. Apa ayatnya itu? Tadi di malam hari dia itu mengadakan rapat dengan saudaranya. Pemilik kebun ini adalah anak dari bapaknya. Bapaknya udah meninggal. Bapaknya orang soleh. Bapaknya punya kebiasaan, kalau kebunnya berbuah, maka bapaknya akan mengundang orang-orang miskin ke kebunnya untuk mengambil buah tersebut. Nah, anaknya nggak mau seperti ini. Anaknya nggak pengen hasil panen itu dinikmati oleh orang-orang miskin. Anaknya kepengen hasil panen ini untuk kita semua, kita jual sehingga untungnya 100% untuk kita. Itu yang dipengin oleh si pemilik kebun ini. Maka akhirnya apa? Fa'asbahat kassorim. Pada malam hari kebun itu Allah bakar. Pada malam hari kebun itu Allah bakar. Fa'asbahat kassorim. Fatanadau musbihin. Ketika tiba di pagi hari, pemilik kebun ini langsung cepat-cepat pergi ke kebun. Dia nggak tahu kalau kebunnya terbakar, dia nggak tahu. Tapi dia pengen cepat-cepat pergi ke kebun. Kenapa? Agar jangan sampai orang miskin tahu. Jadi dia pergi ke kebun ketika orang miskin itu dalam keadaan tidur. Dolim nggak ini? Dolim. Fatanada musbihin. Dia pergi ke kebun. Terus kemudian falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika dia sampai ke kebun, dia melihat kebunnya udah hancur lebur. Kemudian dia mengatakan, oh ini bukan kebun kita.
Kita ini orang sesat, maksudnya orang yang tersesat jalannya. Mungkin kita salah jalan, ini bukan kebun kita. Tapi ternyata dipastikan bal nahnu mahrumun. Enggak, kita ini adalah orang yang dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan hasil panen ini. Ternyata ini kebun benar-benar punya mereka, terbakar. Artinya apa? Orang yang dolim, Allah hukum dia tanpa menunggu doanya orang yang terdolimi. Tapi kalau sampai orang yang terdolimi itu berdoa, maka hukuman itu bisa berlipat ganda. Pemilik kebun ini, dia dolim kepada orang miskin. Dia tidak ingin orang miskin menikmati hasil kebunnya, yang mana itu merupakan kebiasaan bapaknya. Maka Allah beri hukuman dia. Dengan cara apa? Allah bakar kebunnya. Allah bakar kebunnya. Akhirnya orang ini berdoa. Qalu subhana, apa doanya Al-Qalam itu? Saya kalau nggak urut ayatnya nggak bisa. Harus urut ayatnya baru hafal. Nah, tentang matlum. Kemudian yang kedua, dakwatul musafir mustajabah li'anna du'aahu la yakhlu minar riqqah. Doa seorang musafir itu adalah mustajabah. Mengapa? Karena doanya seorang musafir itu la yakhlu minar riqqah. Intinya doanya seorang musafir itu dia tidak lepas dari yang namanya kesulitan. Karena musafir itu safar. Safar bagian dari adab, bagian dari kesengsaraan, kesusahan. Itulah yang membuat Allah mengabulkan doa dia. Kemudian yang ketiga, ahammu hukukil ibad, pentingnya memperhatikan hak-hak para hamba. Hakil walidain, terutama hak kedua orang tua. Wahuma yastahiqqani at-tawadu' minal waladi, di mana kedua orang tua ini berhak mendapatkan ketawaduan dari anaknya. Wa tauqirihima, dan berhak mendapatkan pemuliaan dari kedua anaknya. Wa talattufi lahuma, dan berhak mendapatkan kelemah lembutan dari anaknya. Bil qauli, dengan ucapan, wal amali, dengan dan perbuatan, hatta yada'u li auladihi du'aan hasanan mustajaban indallah, sampai pada akhirnya karena kebaikan anak tersebut, karena lembutnya anak tersebut, karena pemuliaan anak tersebut kepada kedua orang tuanya, menjadikan orang tuanya mendoakan anaknya dengan apa? Doaan hasanan, dengan doa yang baik, sehingga apa? Mustajaban indallah, sehingga doa tersebut diijabah oleh Allah. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Jadi kebaikan anak kepada orang tua, dikatakan sini perhatian anak kepada hak kedua orang tua, lembutnya ucapan anak kepada orang tua, baiknya perbuatan anak kepada orang tua, tawaduknya anak kepada kedua orang tua. Enggak boleh seorang anak merasa tinggi kepada orang tua, mentang-mentang hafal 30 juz, orang tuanya enggak hafal 30 juz, aku hafid, orang tuaku enggak boleh. Mentang-mentang bisa lancar baca Quran, orang tuanya belum bisa baca Quran, tetap tidak boleh merasa lebih tinggi. Mentang-mentang lebih pinter, sukses dibanding orang tuanya, tetap tidak boleh merasa tinggi. Seorang anak harus senantiasa tawaduk kepada kedua orang tuanya, setinggi apapun derajat dunia yang dia miliki, dia tetap harus tawaduk kepada kedua orang tuanya. Dan sikap-sikap itulah yang menjadikan orang tuanya mendoakan dia dengan doa yang baik. Jadi timbal baliknya itu. Makanya jenengan pernah ngasih orang tua panjenengan, kadang orang tua itu kok dikasih dia mendoakan. Kadang doakannya sampai apa? Sambil nangis. Sambil nangis kadang mendoakannya. Karena apa? Karena perbuatan baik kita kepada kedua orang tua, timbal baliknya doa tersebut. Doa yang tulus, ikhlas, dan akhirnya Allah ijabah. Ma'asyiral muslimin, ini tentang dakwatul walid liwalidi, doa kedua orang tua untuk anaknya yang mustajabah. Dan yang paling penting di sini
yang saya selalu nasihatkan adalah karena doa orang tua mustajabah, jangan sampai mengucapkan ucapan yang buruk kepada anak, terutama ketika marah atau emosi. Jangan sampai mengucapkan ucapan yang buruk. Kalau bisa ketika marah tetap mengucapkan ucapan yang baik. Misalkan saya kadang seperti ini di rumah, tapi jenengan mungkin bisa ikutin atau jadikan prinsip. Ketika anak saya melanggar aturan di rumah, kan saya marah tuh, istri juga marah. Kak, kamu kok, saya panggil kakak ya, kak kamu kok melanggar, kamu gak boleh melanggar, udah jangan melanggar lagi ya, semoga kamu jadi anak yang soleh. Jadi ada selingan doa yang baik. Susah karena orang marah itu diliputi oleh setan. Marah kan dari setan. Bagaimana bisa orang diliputi sama setan memaksa dirinya untuk berdoa? Itu susah. Tapi kalau nggak dipaksa iman. Karena apa? Karena ketika orang tua marah itu adalah waktu mustajabahnya doa. Makanya dalam satu kisah, di antara sebab Syekh Sudes menjadi Imam Haromain itu karena doa ibunya ketika marah. Doa ibunya ketika marah, ibunya mengatakan, idhab ilal haromain, sambil marah. Idhab ilal haromain la'allaka imamal haromain. Pergilah engkau ke haromain sana, semoga engkau jadi imam haromain. Jadi beneran. Ini ibunya ngucapin waktu apa? Waktu marah. Kalau orang tua sekarang kan ngucapinnya enggak. Koniku, koniku, ojo ngono diceples dan lain sebagainya, tapi enggak ada iringan ucapan baiknya. Boleh kita marah, boleh kita pukul anak kita mungkin, tapi tetap jangan pernah lupa iringi dengan ucapan baik. Seperti Ibunda Syekh Sudes tadi itu, ketika dia marah karena Syekh Sudes waktu itu lagi ngapain saya lupa, ibunya marah, diusir anaknya, tapi ngusirnya kemana? Usirnya kemana? Ke Ka'bah. Idhabil haram, udah kau pergi sana ke Ka'bah. La'allaka imamal haramain, semoga engkau jadi imam haramain. Jadi beneran, bahkan jadi roisnya, jadi ketuanya. Ketua imam haramain siapa? Syekh Sudes, lajenannya beliau. Gara-gara siapa awalnya? Sebab doa ibunya. Ya tentu gak cuma doa, ada usaha di situ. Dia belajar, dia menghafal, dia tekun. Tapi sebab pertamanya apa? Doa ibunya. Kapan? Ketika ibunya lagi marah. Maksud saya apa? Maksud saya ketika kita marah, kita mesti ingat. Ya mungkin kadang kita gagal. Kadang kita gagal, namanya orang marah kan. Tapi kalau kita sudah punya prinsip ini, ketika kita gagal kita akan introspeksi. Oh iya, berarti nanti kalau marah lagi harus ada selingan ucapan baiknya. Doakan dia. Doakan yang baik. Boleh kita pukul, kamu kok terlambat sholat, semoga kamu tidak terlambat lagi besok. Dan itu dipraktekkan sama Ustaz Ridwan loh. Saya masih ingat itu. Kalau ada santri yang melanggar, itu beliau marah, tapi beliau doain, semoga kamu jadi ulama nanti. Gitu. Doanya beliau mesti gitu. Semoga kamu nanti kalau besar jadi ulama. Padahal anak ini malas, banyak melanggar, marah beliau. Ustaz Ridwan itu marah. Terus beliau mengatakan, ketika marah, akhirnya, ya udah, tidak apa-apa. Semoga kamu jadi ulama besar nanti. Nah ini, seperti itu maksud saya. Ketika kita marah ke anak kita, di akhir marahnya itu penutupnya doa kebaikan. Ya udah, besok jangan diulangi lagi ya. Semoga kamu hafal Quran. Nah itu, cakep. Ya, jangan cuman dipukul, dimarah, dibentak. Selain itu tidak ada doa kebaikan, eman. Kurang imbang, kurang seimbang. Jadi kalau kita marah, misalkan kita marah, kita emosi, apalagi kita itu temperamen, misalkan kurang sabar, kasih doa, kasih apa ya, khotimah, penutup. Penutupnya berupa apa? Doa kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu. Barangkali yang ditanyakan silakan. Pas ini Pak Slamet. Bismillah. Mic-nya kok kecil. Assalamualaikum. Ini ada 3 nama saja
Iya. Jadi apa ada syarat terkabulnya doa yang tiga ini? Syarat terkabul. Apa saja penghalang-penghalang terkabulnya doa? Nah, kalau Anda bahas ini nanti jadi kajian lagi. Nanti sejam lagi nanti. Ada di sana syarat-syarat terkabulnya doa. Ada, misalkan salah satunya tidak boleh istiqjal. Istiqjal itu apa? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu apa? Jadi Nabi mengatakan Allah akan senantiasa mengabulkan doa seorang hamba malam yastajil, selama dia tidak melakukan istiqjal, tergesa-gesa. Sahabat tanya, bagaimana istiqjal itu? Nabi menjelaskan, yaitu dia mengatakan ja'autu walam yustajab li. Aku udah berdoa, kok nggak dikabul-kabulkan sih? Berarti dia kurang sabar terhadap terkabulnya doa. Itu namanya istiqjal. Jadi kalau udah berdoa, jangan pernah merasa kok gak dikabulkan sih? Kok lama sih dikabulkannya? Nah, itu bentuk istiqjal. Itu justru akan membuat Allah tidak mengabulkan doa. Ya itu nggak boleh. Terus yang kedua, yakin. Nabi mengatakan berdoalah kepada Allah wa antum muqinina bil ijabah. Sedangkan engkau dalam keadaan yakin ijabah. Jadi orang berdoa itu harus yakin diijabah. Meskipun mustahil harus yakin diijabah. Saya punya kisah istri saya. Jadi dia itu berdoa begini. Ya Allah, semoga aku menemukan uang 100.000 di jalan. Itu doanya dia. Saya pikir, gak masuk akal. Mana ada uang 100.000 di jalan nemu? Selang seminggu dia nemu 100.000 di jalan. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu gak masuk akal, tetap harus yakin ijabah. Urusan bagaimana Allah ijabah, bagaimana jalannya itu urusan Allah. Yang penting apa? Yakin saja. Tahu nggak ada ruginya kita berdoa. Seandainya nggak dikabulkan pun doa kita membawa pahala. Jadi istri saya itu berdoa, semoga aku menemukan uang 100.000 di jalan. Itu selang seminggu dia nemu beneran depan rumah sebelahnya sampah uang 100.000 lungsek. Saya pulang ke rumah, dia cerita, Bi, aku nemu. Saya ingat, doanya dia dulu. Saya di sini ambil ibro. Apa itu? Yakin tentang ijabah. Bagi saya itu nggak mungkin. Mana mungkin 100.000 ada di tengah jalan, apalagi di kampung kan? Nggak mungkin. Tapi ternyata ada. Maksud saya apa? Harus yakin dengan ijabah. Itu diantara syaratnya, Ustaz. Baik. Adapun penghalang-penghalang doa, ya kebalikan daripada itu. Tidak yakin, melakukan istiqjal, kemudian mendoakan keburukan untuk orang lain dalam keadaan dia nggak terdolimi loh ya. Jadi kalau dia terdolimi, dia boleh mendoakan keburukan orang lain, nggak ada masalah. Itu hak dia untuk mendoakan. Tapi ketika dia tidak dalam rangka terdolimi, maka dia tidak boleh mendoakan keburukan orang lain. Nabi melarang itu karena siapa yang mendoakan keburukan orang lain, Allah nggak akan ijabah. Itu ada hadisnya, saya nggak hafal Arabnya. Nah seperti itu. Kemudian berdoa di tempat-tempat yang mustajabah, Raudhah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, waktu hujan, berkokoknya ayam. Itu berkokoknya ayam, berdoa itu mustajabah. Banyak kok disebutkan banyak. Dan banyak hadisnya, dan kalau kita jawab sempurna nanti akan memakan banyak waktu dan buat kajian lagi. Tapi intinya seperti itu. Ada syarat ijabah, ada juga penghalang-penghalang doa. Wallahu ta'ala alam. Yang lain? Nah, silakan Pak. Berdoa dalam hati boleh. Berdoa dalam hati boleh, tidak harus dilafadzkan. Tapi kalau dalam sholat doa yang termasuk bacaan sholat, maka para ulama mengatakan harus dilafadzkan. Misalkan doa duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ini kan doa. Nggak boleh kita cuman dalam hati.
Nah, itu nggak boleh. Karena doa itu ibadah qauliyah, ibadah ucapan. Dan dia akan lebih khusyuk, akan lebih merasuk ke hati ketika dia diucapkan. Seperti itu. Karena gerakan lidah, gerakan lisan itu akan mengantarkan kepada hati. Itulah kenapa para ulama kebanyakan mereka mengatakan kalau berdoa itu lebih baiknya diucapkan, terutama dalam sholat. Ya dalam sholat, tapi dalam hati apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau bacaan sholat dilafatkan, misalkan jenengan sholat sendiri, nggak boleh jenengan baca al-fatihah dalam hati. Kan ada orang sholat mingkem tok, dia baca al-fatihah dalam hati, ini nggak boleh. Harus talafut, dilafatkan. Adapun doa selain di luar sholat, maka boleh kita dalam hati, batin ibaratnya, batin. Nah, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, barakallahu fiik. Nah, nanti yang terakhir ini ya, kan waktunya syuruk soalnya. Dari Ustaz kan melarang kita jangan sampai membuat orang tua menangis. Bagaimana kalau kita atau anak mendapatkan musibah tanpa disengaja, tapi akhirnya orang tua itu sedih dengan musibah yang ada. Berarti kan membuat orang tua sedih ya maksudnya. Bagaimana itu? Terus yang kedua, kita akhir-akhir ini kita banyak melihat di sosial media sholat berdoa sambil menangis ya, menangis. Karena sekarang kan lagi musuhnya di Palestina, banyak sholat berdoa sambil menangis. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Mendoakan Palestina itu banyak dari dalam Baik, yang dimaksud membuat menangis kedua orang tua di sini itu menangisnya kedua orang tua karena sikap jelek kita, sikap jelek kita. Nah, tapi dalam rangka kehati-hatian, para ulama menjelaskan juga yang seperti yang saya jelaskan tadi, dalam rangka kehati-hatian, kalau bisa kabar-kabar buruk itu juga jangan sampai kepada kedua orang tua agar mereka tidak menangis. Tapi kalau mereka sudah tahu kabar buruknya, maka menangis mereka itu bukan karena kita, tapi memang itu fitrahnya menangis karena ada musibah. Seperti itu, dan itu bukan termasuk bentuk kedurhakaan. Kan kita nggak ngapa-ngapain, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian tentang menangis ketika doa kunut. Tadi udah dikatakan bahwasanya menangis di dalam sholat itu diperbolehkan. Kapan? Ketika dia berkaitan dengan ibadah sholat tersebut, berkaitan dengan khusyuknya sholat tersebut, berkaitan dengan tadabbur Al-Quran. Contoh Umar ibn Khattab di zaman ketika dia menjadi khalifah, imam subuhnya dia, ketika dia membaca surat Yusuf, ayat dalam surat Yusuf, innama ashku bathi wa husni ilallah, yang artinya sesungguhnya aku mengadukan segala kesusahanku, kesedihanku hanya kepada Allah. Itu Umar nangis. Dikatakan dalam athar tersebut, tangisan Umar itu sampai terdengar di shaf terakhir. Paham ya? Dan itu sudah biasa, para sahabat menangis di dalam sholat sudah biasa. Demikian juga Nabi SAW. Dikatakan di sini, untung sampai kitabnya Pak. Jadi kerpeannya ada ini. Kalau nggak ada kerpeannya bahaya, karena kita bukan ulama. Dikatakan di hadis dari Mutarrif bin Abdillah, dari bapaknya mengatakan, Ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW itu sholat, wa fi sadrihi azirun, dan di dalam dadanya beliau itu azirun itu ini loh, apa sih bahasanya itu? Ya kayak geter, bergemuruh. Ka'aziril mirjal, seperti gemuruhnya air yang mendidih. Kenapa? Minal buka, karena beliau nangis. Itu kapan? Ketika beliau sholat. Artinya menangis di dalam sholat yang berkaitan dengan kekhusyuan sholat,
atau keabsahan sholat yang tidak keluar dari sholat, perkaranya dalam sholat memang, itu sama sekali tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah ketika dia menangis tidak ada hubungannya dengan kekhusyuan sholat. Kalau dia nangis dan tangisan itu membuat dia khusyuk dalam berdoa ketika sholat, ya ini yang disyariatkan. Paham gak? Ya, bukan doa kok duniawi. Kebebasan Palestina itu masalah akhirat, masalah syariat, bukan masalah duniawi. Kenapa? Itu masalah darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin bukan masalah dunia lagi. Kalau masalah dunia itu masalah remeh. Kalau udah darah kaum muslimin ini bukan masalah remeh, ya kan? Jadi kalau sudah urusan kaum muslimin itu bukan masalah remeh. Buktinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika 70 orang sahabat Qurra dibantai di Bir Maunah, Nabi melakukan kunut. Nabi enggak menangis memang, tapi Nabi mengatakan semoga Allah melaknat fulan, melaknat fulan, melaknat fulan. Kunutnya seperti itu. Bahkan dalam riwayat lain Nabi juga pernah mendoakan laknat untuk Allahumma al-an Umayyah bin Khalaf, Allahumma al-an Sufyan bin Umayyah. Semoga Allah ya Allah laknatlah Umayyah bin Khalaf, laknatlah Sufyan bin Umayyah. Dan seperti itu memang kunut. Jadi itu bukan masalah dunia. Ketika Nabi melakukan kunut, kunut itu syariatnya kapan sih? Kunut itu disyariatkan ketika peristiwa Bir Maunah, terbantainya 70 sahabat Qurra. Itulah pertama kali Rasulullah melakukan kunut, dan itulah pertama kali disyariatkan kunut. Dan beliau melakukan 5 waktu, mendoakan laknat untuk orang-orang yang membantai 70 orang tersebut, Qurra tersebut, dalam peristiwa Bir Maunah. Ini bukan perkara dunia, perkara darah kaum muslimin yang dibantai. Maka Nabi melakukan kunut nazilah selama 5 waktu. Begitu. Sebenarnya iya, cuman saya lupa terus. Sebenarnya iya. Datang kabar dari Pak Maliki kemarin ngomong ke saya, Al-Furqan kunut. Al-Furqan udah ngelakuin kunut. Dan memang itu syariatnya. Kunut nazilah disyariatkan kapan? Ketika terjadi musibah kepada kaum muslimin. Itu disyariatkan kunut nazilah. Dalam rangka apa? Dalam rangka minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal untuk menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin. Makanya di antara doa kunutnya Nabi seperti ini. Allahumma munazzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal akhzab. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang memperjalankan awan-awan, yang memporak-porandakan musuh-musuh. Ihzihim wansurhum alaihim. Hancurkan mereka ya Allah, dan selamatkanlah kaum muslimin dari kejelekan mereka. Ini Nabi doa untuk Bir Maunah tadi itu, untuk orang-orang Islam yang terdolimi. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Nabi kapan? Ketika perang Ahzab. Nabi doa seperti itu. Dan ini disyariatkan. Berdoa kepada Allah, mendoakan kehancuran orang-orang kafir. Allahumma munazzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab, ihzihim wansurhum alaihim. Hancurkan mereka ya Allah, porak-porandakan mereka, pasukan Ahzab tersebut, dan tolonglah kaum muslimin yang di Madinah dari kejelekan mereka. Jadi ini bukan masalah remeh. Ini masalah apa? Wala wal bara. Akidah wala dan bara. Wala, keberpihakan kita kepada kaum muslimin. Bara, berlepas dirinya kita dari orang-orang kafir, permusuhan kita kepada orang-orang kafir. Ini masalahnya. Jadi bukan, kalau masalah dunia berarti kita menganggap masalah ini masalah tanah.
Ini bukan masalah tanah, tapi masalah darah kaum muslimin. Karena Palestina dijajah Israel selama 70 tahun. 70 tahun. Wallahu a'lam. Dah? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.